Saudara, Tuhan pasti tahu ya, siapa yang benar-benar di antara kita, di antara umat manusia yang telah memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Ya, kita dapat membayangkan bahwa hari ini di surga sudah ada catatan nama-nama orang yang sudah memindahkan hatinya ya di kerajaan surga ya. Mereka pasti adalah orang-orang yang memikat hati Tuhan ya. Mereka pasti memikat hati Bapa di surga ya. Nama-nama itu sudah dicatat saudara ya, sudah memindahkan hati ke kerajaan surga ya. Nah, saudara, memindahkan hati ke kerajaan surga bukan sesuatu yang mudah pastinya. Karena memindahkan hati ke kerajaan surga, saudara, itu artinya menaruh seluruh pengharapan kebahagiaan hidup hanya nanti di surga. Hanya nanti di surga ya. Apapun yang kita ingini, itu kita harapkan kebahagiaannya nanti di surga ya. Ini adalah perjuangan yang sangat berat ya. Mengucapkannya mungkin mudah seperti saya ya, mengucapkannya mudah saudara ya, tetapi melakukannya tidak mudah saudara ya. Tidak mudah ya. Sampai hari ini pun kita sedang berjuang, bukan? Kita sedang berjuang ya. Mestinya sebelum menutup mata saudara, kita sudah selesai ya memindahkan segenap hati kita ini ke kerajaan surga ya. Karena apa saudara? Harta kita ada di surga saudara ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau firman Tuhan katakan kumpulkanlah harta di dalam surga, maka saudara, hati kita sungguh-sungguh harusnya ada di dalam kerajaan surga. Ya, memindahkan hati ke kerajaan surga itu benar-benar tidak mudah. Bisa kita bayangkan setiap hari ya, di dalam kehidupan nyata ya. Ya biarpun seorang hamba Tuhan saudara ya, seperti saya ya, pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat ya, dan hanya Tuhan yang tahu apakah kita sudah memindahkan hati ke kerajaan surga atau belum ya. Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi ayat itu saudara diawali dengan satu pernyataan yang jelas. Dia katakan kumpulkanlah harta di surga, ya, bukan di bumi. Jadi waktu dikatakan memindahkan hati ke dalam kerajaan surga, sesungguhnya ada satu konteks, ada satu keadaan saudara, ya. Di mana itu sudah dicatat dan dinyatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius ya, Matius 6. Kumpulkanlah harta di surga, saudara ya, dan bukan di bumi ya. Nah, jelas sekali pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa kita harus hidup hanya untuk mengumpulkan harta di surga dan bukan di bumi ya. Jadi adalah suatu kemutlakan, keharusan untuk memindahkan hati ke surga karena harta kita di surga, saudara ya. Nah, memang saudara dari kecil kita terdidik ya oleh orang tua ya dengan filosofi yang diwarisi dari nenek moyang ya, kakek nenek ya. Lalu kita juga ikut mewarisi ya. Apa itu? Ya fokus kepada yang ada di dunia ini ya, orientasinya kefanaan ya. Tetapi saya dan saudara setelah kita mengenal kebenaran, kita harus mentransformasi cara berpikir kita, mengubah cara berpikir kita. Kalau tidak berubah dari sekarang, kita pasti berat menjalani perjalanan kemenangan yang sering saya sebut perjalanan mujizat. Malam hari ini adalah malam kuasa doa dan kesaksian mujizat. Tidak mudah untuk menjalani perjalanan mujizat atau perjalanan kemenangan kalau kita tidak mengubah cara pikir kita. Ya, kita harus memindahkan hati kita di surga. Ya, artinya kita tidak boleh terikat apapun sehingga kita tidak merasa keberatan kalau kehilangan apapun demi Tuhan. Ya. Jadi saya ulangi, kita tidak boleh terikat apapun. Ya. Paulus berkata kalau ada kamu yang bersuami atau beristri, hendaklah kamu seolah-olah tidak beristri, seolah-olah tidak bersuami. Supaya kamu tidak berat kalau kehilangan suami atau kehilangan istri atau kehilangan apapun demi Tuhan. Tentu kita harus menjaga apa yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kita. Tetapi bukan berarti lalu
kita tetap terikat dengan semua itu. Apakah itu harta milik, keluarga besar gitu ya, anak gitu ya. Ada saudara, ada yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tapi jangan terikat dengan semuanya itu ya. Jangan kita merasa bahwa hidup di bumi ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menikmati kebahagiaan. Seperti keluarga gitu ya, atau sukses, atau karir, jabatan ya. Seakan-akan tidak ada kesempatan menikmati hidup di tempat lain, di dunia lain. Padahal sejatinya adalah itu. Sejatinya adalah itu. Tidak di sini tetapi di sana. Nah, saudara, hidup yang sesungguhnya dirancang oleh Allah bagi umat pilihan adalah nanti, saudara. Nanti, ya, yaitu di langit baru bumi yang baru, ya. Kalau belum langit baru bumi baru, paling tidak di Firdaus, karena tempatnya nyaman, saudara. Bukan di Hades atau kerajaan maut. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi itu terhukum, bumi terlaknat. Maka kita hidup di dalam dunia ini hanya untuk persiapan untuk kehidupan nanti. Jadi tidak di sini. Dunia ini sedang hilang dengan segala keinginannya. Ya. Dan dipersiapkan untuk satu hari. 2 Petrus 3 ayat 7 katakan, hari penghakiman. Ini dunia, this world, itu dipersiapkan untuk satu hari, yaitu hari penghancuran. Jadi memang tidak di sini untuk menikmati bahagia. Ya. Jadi, saudara, hidup di bumi ini bukan satu-satunya kesempatan untuk menikmati kebahagiaan, ya. Justru di bumi ini tidak ada kebahagiaan yang sejati. Ya. Saudara, di bumi ini yang kita nikmati adalah sukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah pekerjaan Rohul Kudus, ya. Itulah yang disebut kerajaan Allah. Makanya Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kalau kita memilih Yesus, hidup itu sudah menjadi termeterai, saudara. Percaya Yesus langsung dimeterai. Bahwa Anda masuk ke dalam perjalanan kemenangan atau perjalanan mujizat. Di tengah-tengah kesusahan dan hiruk pikuk ya dunia ini, ya. Kalaupun ada, saudara, ya, kebahagiaan yang di dunia ini, jika dinikmati tanpa Tuhan, waduh. Makanya saya pernah posting, ya, saya tidak pernah takut gagal, tapi saya takut kalau saya sukses tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan atau sia-sia di hadapan Tuhan. Itulah yang saya takutkan, ya. Ya, jadi kalaupun ada, ya, dan memang ada kebahagiaan di dunia ini, ya, ya, misalnya teman-teman, ya, banyak ya pencapaian kita di wisuda, wah, hati senang, saudara, di wisuda, ya, dapat cucu, ya, dapat anak pertama, gitu ya, kan senang gitu ya. Nah, saudara, kita memilih untuk memiliki kehidupan yang akan datang, ya, nanti, saudara, ya, kita memilih, kita harus pilih, tekad, ya, buat tekad, ya, karenanya kita harus fight, berjuang, ya, fight, ya, in the race, ya, berjuanglah dalam perlombaan, ya. Berjuanglah dalam perlombaan iman. Kita harus melepaskan semua keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya. Buanglah, katanya, ya, amarah, dengki, fitnah, buang. Buang. Matikan, ya, semua yang jahat, hawa nafsu, nafsu jahat, matikan, ya. Nah, saudara, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Kehilangan nyawa, ya. Kalau kau kehilangan nyawa, kau akan mendapatkan nyawa, ya. Dan kita akan memperoleh nyawa nanti, ya, yaitu apa? Kehidupan kekal di langit baru bumi yang baru, ya. Tetapi kalau kita masih terikat, saudara, dengan segala kesenangan dan kita berat untuk melepaskannya, kita malah tidak akan memperoleh nyawa kita, ya. Kita kehilangan nyawa kita, ya. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam hidup saya dan saudara, ya. Oleh sebab itu, ya, kita harus, nih Pak Ujang sering pakai kata, ya, kita kemas-kemas. Mari kita seperti musafir, kemas-kemas, ya. Jadi kita berkemas-kemas bukan hanya perkataan, tetapi juga dalam tindakan sebagai hal yang nyata, ya. Sikap, ya.
pola pikir, ya, komitmen yang bulat, ya. Ya, kita memindahkan hati kita ke dalam kerajaan surga, ya. Kita harus memperkarakan ini, saudara, ya. Memperkarakan diri kita di hadapan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh, ya, sudah memindahkan hati ke dalam kerajaan surga? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, ya. Kumpulkanlah harta di dalam kerajaan surga, ya. Sehingga kalau harta saya dan saudara ada di dalam kerajaan surga, maka sangat mudah untuk memindahkan hati saudara ke kerajaan surga. Apakah kita memiliki nama tercatat di antara orang-orang yang sudah memindahkan hati ke dalam kerajaan surga? Hanya masing-masing kita yang bisa menjawab. Ya, kita harus setiap hari mempertanyakan itu. Kita harus gentar terhadap realitas ini, ya. Jangan sampai ternyata hati kita belum pindah ke kerajaan surga, ya.